Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang manajemen kas. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama ada Laila Fitriansyah dengan NIM 12640620159, Diah Ayu Tri Ramdhani 12640620173, Fauziah Ernawati 12640620185, dan yang terakhir Ahmad Kharisul Muslih 12640620209. Yang pertama, pengertian kas. Terdapat beberapa macam pengertian mengenai kas, dapat ditinjau dari sisi teori konsep ekonomi maupun dari sisi perundang-undangan. Berikut adalah pengertian kas, yaitu menurut standar akuntansi pemerintah. Kas merupakan saldo simpanan di bank atau dengan berupa uang tunai yang dapat dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, termasuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan setiap waktu. Yang kedua, menurut standar akuntansi keuangan, kas merupakan rekening giro, setara kas, dan juga saldo kas yang merupakan investasi yang bersifat likuid, berkurun waktu pendek, dan yang paling cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi berbagai risiko perubahan nilai yang cukup besar. Yang ketiga, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Keuangan Negara, kas negara merupakan tempat penyimpanan uang negara yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan yang berjabat sebagai bendaharawan umum negara untuk menampung seluruh pemasukan dan membayar semua pengeluaran yang dilakukan oleh negara. Yang kedua, tujuan manajemen kas. Tujuan utama dari manajemen kas yakni pengelolaan manajemen kas yang baik dalam suatu perusahaan akan membantu manajemen kas mendanai pengeluaran yang telah dilakukan dengan baik, tepat pada waktunya. Begitupun dalam memenuhi kewajiban yang harus dibayar ketika terjadi jatuh tempo. Adapun tujuan-tujuan lainnya yakni sebagai berikut: penyediaan kas yang diharapkan cukup untuk memenuhi operasi dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, penetapan tanggung jawab untuk pemasukan kas dan perlindungan dana yang cukup hingga dana disimpan, pemeliharaan saldo bank yang cukup yang dapat berguna untuk mendukung hubungan dengan bank komersil. Yang keempat, penyelenggaraan mengenai pencatatan kas. Yang kelima, penyelenggaraan pengendalian untuk menjamin suatu pembayaran yang hanya dilakukan dengan tujuan yang benar atau sah. Aspek manajemen kas. Terdapat 3 aspek penting di dalam menggerakkan manajemen kas, antara lain: 1. Administrasi kas harian merupakan sebuah teratur administrasi penerimaan dan pengeluaran kas serta saldo kas akhir agar sanggup disiapkan laporan kas yang baru. Menambahkan informasi mengenai struktur penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas sementara diperlukan. 2. Budget kas sangat dibutuhkan di dalam menganalisa kegiatan perekonomian supaya terjadi dengan baik dan sesuai dengan target perusahaan. Yang ketiga, persediaan besi kas. Setiap manajer keuangan suatu perusahaan selalu mengusahakan supaya di dalam perusahaan terjadi aliran kas yang teratur. Lebih tepatnya, tidak terjadi kelebihan atau kekurangan saldo kas. Motif manajemen kas. Dalam manajemen kas terdapat 4 motif. Yang pertama, motif transaksi. Perusahaan perlu uang tunai untuk membiayai kegiatan sehari-hari perusahaan, seperti membayar upah, membayar tagihan, serta belanja barang dan membayar hutang. 2. Motif berjaga-jaga. Motif ini mempunyai tujuan untuk berjaga-jaga kecuali tersedia keperluan yang tidak terduga. 3. Motif spekulasi. Motif ini dipakai untuk menyita keuntungan kecuali tersedia kesempatan.
Dan yang terakhir, motif compensating balance, yakni pada dasarnya motif ini berkaitan dengan keterpaksaan sebuah perusahaan meminjam sejumlah uang terhadap bank. Selanjutnya, ada faktor yang memengaruhi ketersediaan kas. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi ketersediaan kas, yakni sebagai berikut. Yang pertama, berkurang atau bertambahnya aktiva lancar selain kas. Dengan berkurangnya aktiva lancar selain kas, berarti akan menambah kas. Contohnya terjadi karena adanya penjualan, sehingga dari hasil penjualan tersebut menjadi sumber kas bagi perusahaan. Bertambahnya aktiva lancar dapat terjadi karena pembelian barang atau pembelian barang yang membutuhkan dana. Kemudian yang kedua, berkurang dan bertambahnya aktiva tetap. Berkurangnya aktiva tetap dapat diartikan bahwa sebagian dari aktiva tetap tersebut dijual dan hasil dari penjualan dapat menambah kas perusahaan. Bertambahnya aktiva tetap dapat terjadi karena pembelian aktiva tetap dengan menggunakan kas, sehingga penggunaan dari kas tersebut dapat mengurangi kas. Yang ketiga, bertambahnya dan berkurangnya setiap jenis hutang. Dengan bertambahnya hutang, baik hutang lancar atau hutang jangka panjang, dapat menambah kas yang diterima perusahaan. Yang keempat, bertambahnya modal. Bertambahnya jumlah modal dapat menambah kas, misalkan karena emisi saham baru dan hasil penjualan saham baru. Berkurangnya modal dengan menggunakan kas dapat terjadi karena pemilik perusahaan mengambil kembali atau mengurangi modal yang tertanam di dalam perusahaan sehingga jumlah kas berkurang. Yang terakhir, adanya keuntungan dan kerugian perusahaan. Bila perusahaan memperoleh keuntungan dari operasionalnya, maka kas yang dimiliki akan bertambah untuk perusahaan, sehingga penerimaan kas bertambah. Begitupun sebaliknya, bila perusahaan mendapat kerugian dalam periode tertentu, dapat mengurangi jumlah kas karena perusahaan akan menggunakan kas untuk menutupi kerugian. Baik, untuk selanjutnya adalah mengenai model manajemen kas. Model manajemen kas ini terbagi menjadi dua, yaitu ada model persediaan dan juga model Miller-Orr. Yang pertama, model persediaan. Model manajemen persediaan kas ini pertama kali digunakan oleh seorang pakar yang bernama Baumol. Lalu untuk rumusnya adalah Q sama dengan akar dari 2 dikalikan O kalikan D per I. Untuk contoh soalnya sebagai berikut ini. Dan untuk penyelesaiannya, kita masukkan rumus yang tadi, yaitu Q sama dengan akar dari 2 dikalikan O kalikan D per I. Lalu kita masukkan angkanya, yaitu Q sama dengan akar dari 2 dikalikan 50.000 dikalikan 1,2 M dibagi dengan 0,12. Kita dapatkan hasil 31,623 juta. Hal ini berarti bahwa perusahaan tersebut perlu menjual sekuritas senilai 31,623 juta tiap kali saldo kasnya mencapai 0. Dan dengan cara inilah perusahaan tersebut kemudian akan meminimumkan biaya yang disebabkan karena kehilangan kesempatan untuk dapat menanamkan dana pada sekuritas serta biaya transaksi. Lalu untuk biaya-biaya di dalam manajemen kas, ini adalah yang pertama biaya kehilangan kesempatan. Dapat kita hitung 31,623 juta dibagi 2 dikalikan 0,12. Lalu kita dapatkan hasil 1,897 juta. Lalu untuk biaya transaksi, ini kita hitung 1,2 M dibagi dengan 31,623 juta, lalu kita kalikan dengan 50.000. Kita dapatkan hasil 1,897 juta. Lalu untuk total biaya menjadi 1,897 juta dikalikan dengan 2. 2 di sini
karena nilai dari biaya kehilangan kesempatan dan juga biaya transaksi sama. Untuk hasil akhirnya yaitu 3,794 juta. Yang kedua ini ada model Miller dan Orr. Dua orang ahli manajemen keuangan ini merumuskan manajemen kas model Miller dan Orr sebagai berikut ini, yaitu dalam keadaan penggunaan dan juga pemasukan kas yang bersifat acak, perusahaan perlu menetapkan batas atas dan juga batas bawah saldo kas. Untuk rumus yang disajikan Miller dan Orr adalah Z sama dengan buka kurung kurawal 3 dikalikan dengan biaya tetap untuk melakukan transaksi dikalikan dengan varians arus kas masuk bersih harian dibagi dengan 4 dikali dengan bunga harian untuk investasi pada sekuritas tutup kurung kurawa pangkat 1/3. Untuk contoh kasusnya sebagai berikut ini. Untuk penyelesaiannya kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita masukkan angkanya yaitu Z sama dengan buka kurung kurawa 3 dikalikan 100.000 dikali 4 juta dibagi 4 dikali 0,000274 tutup kurung kurawa pangkat 1/3. Maka diketahuilah hasilnya Z sama dengan 103.071. Dan untuk H, ini kita gunakan rumus yaitu H sama dengan 3 kalikan Z. Maka H sama dengan 3 dikali dengan 103.071, maka diketahuilah hasilnya yaitu 309.213. Untuk C sama dengan 4 dikalikan Z dibagi 3. C sama dengan 4 dikali 103.071 dibagi dengan 3, maka diketahuilah hasilnya yaitu 137.428. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.